di sebuah ruang rapat yang dingin di Riyadh. Sebuah wasiat senilai $2 miliar dibacakan. Namun penerimanya bukanlah anggota keluarga, melainkan Anissa Lestari, seorang tenaga kerja wanita dari desa kecil di Indonesia. Bagaimana seorang pelayan yang tak berdaya bisa menjadi pewaris tunggal seorang miliarder Arab? Apakah ini kisah cinta rahasia yang berakhir tragis? Atau sebuah skema manipulasi paling licik dalam sejarah? Ini adalah perjalanan investigasi mengungkap kebenaran di balik warisan yang mengguncang sebuah dinasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah dramatis yang terasa begitu nyata, terinspirasi dari perjuangan yang seringkali tak terlihat. Cerita ini akan membawa kita mengikuti perjalanan Anissa, seorang TKW yang terjebak dalam sangkar emas penuh kekejaman, hingga akhirnya harus berjuang di meja hijau melawan keluarga super kaya untuk merebut kembali hak dan martabatnya. Mari kita mulai kisahnya. Dokumen digital bernomor 17, sebuah rekaman video ponsel berkualitas rendah, menampilkan seorang gadis muda bernama Anissa Lestari. Bertanggal 14 April 2023, ia berdiri di teras sebuah rumah sederhana di Cianjur, Jawa Barat, mengenakan kemeja katun putih pudar dan rok batik. Matanya yang coklat tua menatap lensa, berusaha tersenyum sementara ibunya memeluknya erat. Suara isak tangis samar terdengar di latar belakang. "Anissa janji, Bu," ucapnya dalam rekaman itu. Suaranya sedikit bergetar. "Semuanya akan baik-baik saja. Anissa akan mengubah nasib kita." Ini adalah kontak visual terakhir yang terekam antara Anissa Lestari dengan keluarganya. 2 hari kemudian, catatan penerbangan menunjukkan ia mendarat di Bandar Udara Internasional King Khalid, Riyadh. Tujuan akhirnya adalah sebuah properti di pinggiran kota, terdaftar atas nama Fahad Al Saud. Citra satelit menunjukkan sebuah kompleks berdinding tinggi, sebuah oase buatan di tengah lanskap gurun yang pucat. Tidak ada foto interior properti itu yang tersedia untuk umum. Menurut kesaksian seorang mantan staf taman yang berbicara secara anonim, kedatangan Anissa tidak disambut dengan upacara. Ia diantar melalui pintu samping menuju pavilion staf. Hari pertamanya diisi dengan keheningan dan instruksi singkat dari kepala pelayan. Ia melihat majikannya, Fahad Al Saud, untuk pertama kalinya malam itu. Seorang pria tegap berusia akhir 40-an, mengenakan tobe putih bersih, menatapnya tanpa ekspresi dari seberang aula marmer yang luas. Tidak ada kata-kata yang diucapkan. Prosedur standar diberlakukan pada hari kedua. Paspor dan ponselnya diambil untuk penyimpanan yang aman. Sebuah praktik yang menurut para aktivis hak pekerja adalah bendera merah pertama. Catatan komunikasi yang berhasil dilacak oleh penyelidik kemudian mengonfirmasi bahwa panggilan terakhir dari nomor Anissa dilakukan pada tanggal 16 April, pukul 9 malam waktu setempat. Setelah itu, ia lenyap dari dunia digital. Kehidupannya menyusut sebatas dinding menshan. Hari-hari pertamanya adalah rutinitas tanpa celah, membersihkan ruangan yang sudah bersih, menata barang-barang yang tidak pernah disentuh, dan menghindari tatapan dingin sang majikan. Namun, keheningan itu pecah pada malam ke-7. Tidak ada saksi mata atas apa yang terjadi di kamar tidur utama malam itu. Satu-satunya bukti tidak langsung adalah laporan dari seorang petugas kebersihan pagi yang mencatat adanya sebuah vas porselen yang pecah di koridor dekat kamar Anissa. Keesokan paginya, rekaman CCTV dari lorong staf menunjukkan Anissa berjalan dengan tatapan kosong, bahunya sedikit membungkuk. Sesuatu telah patah di dalam dirinya. Sama seperti vas itu. Pola ini, menurut sumber internal, berulang. Harapan yang ia bawa dari Cianjur menguap di bawah panasnya matahari Arab dan dinginnya tirani di dalam sangkar emasnya. Pada titik terendah keputusasaannya, saat membersihkan sayap barat mensyahn yang jarang digunakan, ia menemukan sesuatu. Sebuah kunci kecil jatuh dari balik lemari buku yang berat. Penasaran, ia mencobanya pada satu-satunya pintu yang selalu terkunci di ujung koridor. Pintu itu terbuka. Di dalamnya, sebuah ruangan yang dijaga seperti kuil, tidak tersentuh oleh waktu. Ini adalah kamar almarhumah istri pertama Fahad.
Di atas meja rias, tergeletak setumpuk buku puisi dan sebuah buku harian bersampul kulit. Buku harian bersampul kulit itu menjadi artefak paling penting dalam investigasi sunyi Anissa. Setiap malam, di bawah selimut tipis di kamarnya, ia menyerap tulisan tangan yang elegan itu. Halaman demi halaman tidak hanya mengungkapkan cinta istri pertama Fahad pada puisi Persia, tetapi juga melukiskan potret seorang pria yang terkoyak oleh duka dan ekspektasi keluarga. Fahad yang digambarkan di sana adalah sosok yang berbeda. Seorang pria yang pernah tertawa, yang dihantui oleh ketidakmampuannya melindungi orang yang ia cintai dari penyakit. Pengetahuan ini menjadi senjatanya. Anissa tidak lagi merespons perintah dengan ketakutan murni, melainkan dengan keheningan yang penuh pemahaman. Perubahan ini tercatat dalam sebuah insiden kecil. Suatu sore, saat Fahad melintas dengan wajah keras seperti biasa, Anissa, yang sedang merapikan rak buku, mengucapkan sebaris puisi Rumi dengan pelan. Sebaris puisi yang ia temukan berulang kali di buku harian itu. Fahad berhenti. Untuk pertama kalinya, topeng kekuasaannya retak. Ia menatap Anissa, bukan dengan nafsu atau kemarahan, tetapi dengan kebingungan yang nyata, sebelum akhirnya berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Titik balik berikutnya datang tanpa peringatan. Kesehatan Fahad Al-Saud, yang selama ini ia jaga citranya dengan sempurna, mulai runtuh. Pasien menderita kondisi degeneratif kronis, ungkap sebuah sumber medis yang terlibat dalam perawatannya, yang berbicara dengan syarat anonimitas mutlak. Kondisinya dirahasiakan dari semua orang, termasuk sebagian besar keluarganya. Ia menolak perawatan rumah sakit dan memilih untuk ditangani di kediamannya. Selama periode ini, saat para staf profesional datang dan pergi, Anissa menjadi satu-satunya kehadiran yang konstan. Ia merawatnya bukan karena diperintah, tetapi karena ia melihat pria rapuh yang pernah digambarkan dalam buku harian itu. Kebergantungan Fahad pada Anissa tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Dalam salah satu malam yang panjang, suaranya serak karena sakit. Ia mengakui segalanya. Ia berbicara tentang kesepiannya, tentang bagaimana kekejamannya adalah cara yang salah untuk mengisi kekosongan. Lalu datanglah tawaran yang tidak terduga itu. Sebuah pernikahan siri, bukan karena cinta dalam pengertian tradisional, tetapi sebagai sebuah transaksi penebusan. Ini satu-satunya cara melindungimu, bisiknya, menurut catatan yang kemudian disampaikan Anissa kepada tim hukumnya. Upacara itu berlangsung diam-diam pada suatu subuh. Satu-satunya bukti fisik keberadaannya adalah sebuah foto digital berkualitas rendah, diambil dari ponsel seorang ulama tua yang wajahnya tidak terlihat jelas. Foto itu menunjukkan Fahad, tampak pucat, dan Anissa, mengenakan gaun sederhana, duduk di hadapan sang ulama. Tidak ada kemewahan, hanya legitimasi dalam kerahasiaan. Status Anissa di dalam rumah berubah. Ia bukan lagi seorang budak, tetapi juga bukan seorang nyonya. Ia adalah sebuah rahasia. Rahasia ini tidak bertahan lama. 2 minggu setelah pernikahan itu, Hessa Al-Saud, kakak perempuan Fahad yang berwibawa, melakukan kunjungan mendadak. Matanya yang tajam langsung menangkap detail kecil yang salah. Sebuah kalung safir peninggalan istri pertama Fahad melingkar di leher Anissa. Hessa berhenti di tengah ruangan. Tatapannya dingin menusuk. Ia tidak melihat Anissa. Ia melihat seorang penyusup. Seorang pencuri yang tidak hanya mengambil perhiasan, tetapi juga tempat terhormat dalam sejarah keluarganya. Konfrontasi dengan Hessa Al-Saud menjadi awal dari akhir sebuah era rahasia. Namun, sebelum Hessa dapat melancarkan serangannya, takdir bergerak lebih cepat. 3 hari setelah kunjungan itu, pada tanggal 27 November 2023, Fahad Al-Saud meninggal dunia dalam tidurnya. Sertifikat kematian resmi mencatat penyebabnya sebagai komplikasi akhir dari penyakit degeneratifnya. Keheningan yang mengikuti kematiannya bukanlah kedamaian, melainkan ketenangan sebelum badai. Semua pihak menunggu satu hal, pembacaan wasiat. Acara itu diadakan seminggu kemudian di kantor firma hukum Al-Tamimi Partners, sebuah ruangan berpanel kayu gelap yang terasa sesak oleh ketegangan. Hessa dan kerabat lainnya duduk di satu sisi, mengenakan pakaian hitam yang mahal. Di sisi lain, duduk Anissa Lestari,
didampingi oleh seorang perwakilan konsuler tingkat rendah yang berhasil ia hubungi. Ia tampak kecil dan terasing di tengah kemewahan yang dingin itu. Pengacara utama, seorang pria bernama Ibrahim, membacakan dokumen itu dengan nada monoton yang disengaja. Ia melewati daftar aset, properti di London, portofolio saham di New York, kepemilikan di berbagai perusahaan regional. Lalu ia tiba di klausul terakhir, klausul pembagian warisan. Seluruh sisa aset, properti, dan kepemilikan atas nama Fahad bin Abdulaziz Al Saud. Ibrahim berhenti sejenak, mengangkat pandangannya dari kertas. Diwariskan sepenuhnya kepada istri sah beliau, Nyonya Anissa Lestari Al Saud. Keheningan pecah. Hessa bangkit dari kursinya. Wajah aristokratnya memerah karena amarah. Tidak mungkin, desisnya. Suaranya tajam. Perempuan ini penyihir, penipu. Kekacauan meletus. Tuduhan dilontarkan. Anissa hanya bisa duduk diam, mematung. Pertarungan itu tidak berlangsung lama. Malam itu juga, Anissa diusir paksa dari Menshan. Sejumlah staf memberikan kesaksian serupa. Ia digiring keluar gerbang utama oleh penjaga keamanan pribadi Hessa, tanpa dokumen, tanpa uang, hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Ia sebatang kara di jalanan Riyadh pada tengah malam. Dalam waktu kurang dari 48 jam, keluarga Al Saud mendaftarkan gugatan hukum darurat untuk membatalkan wasiat. Argumen mereka sederhana dan brutal. Anissa adalah seorang oportunis yang telah memanipulasi seorang pria yang sakit dan rentan. Kasusnya menjadi sensasi media di Teluk. Anissa, yang putus asa, akhirnya menemukan perlindungan di sebuah penampungan yang dikelola oleh sebuah organisasi hak asasi manusia internasional. Mereka mendatanginya setelah menerima sebuah telepon anonim dari seorang pria tua dengan aksen Mesir, sang ulama. Dengan dukungan hukum dari organisasi tersebut, Anissa memutuskan untuk melawan. Pertarungan di ruang sidang berlangsung alot dan pahit. Tim hukum Anissa menyajikan salinan foto pernikahan siri itu. Namun, pengacara Hessa sudah siap. Pada hari sidang ketiga, mereka mengeluarkan senjata pamungkas mereka. Yang mulia, ujar pengacara utama mereka, sambil menyerahkan sebuah map tebal kepada hakim. Kami memiliki bukti tak terbantahkan. Sebuah laporan medis komprehensif dari 6 bulan terakhir kehidupan almarhum, yang ditandatangani oleh 3 spesialis berbeda, yang menyimpulkan bahwa kondisi neurologis Tuan Fahad telah membuatnya secara mental tidak kompeten untuk membuat keputusan hukum yang sah, termasuk mengubah surat wasiatnya. Laporan medis itu adalah pukulan yang nyaris mematikan bagi kasus Anissa. Tim hukumnya terguncang, dan media dengan cepat melukis narasi tentang seorang wanita penipu yang akhirnya terpojok. Namun, di tengah tekanan yang menghancurkan itu, terjadi sebuah transformasi. Foto-foto dari persidangan berikutnya menunjukkan perubahan yang mencolok. Anissa Lestari yang dulu tampil dengan mata menunduk kini telah tiada. Ia memotong rambutnya sebahu, mengenakan blazer sederhana namun berpotongan tajam yang disumbangkan oleh LSM. Ia belajar menatap lurus ke arah pengacara lawan, menjawab pertanyaan dengan suara yang tenang dan terukur. Ia bukan lagi korban, melainkan seorang pejuang yang sedang menyusun strategi perangnya. Tembok pertahanannya kini adalah kebenaran, dan ia mulai membangunnya bata demi bata. Langkah pertama adalah menemukan satu-satunya saksi independen pernikahannya, sang ulama. Tim investigasi dari LSM melacaknya selama 2 minggu hingga ke sebuah desa kecil di dekat perbatasan Yordania, tempat ia bersembunyi karena takut akan pengaruh keluarga Al Saud. Setelah diyakinkan akan adanya perlindungan hukum, ia setuju untuk bersaksi. Terobosan kedua datang dari ingatan Anissa sendiri. Ia teringat Fahad, di hari-hari terakhirnya, sering berbicara ke sebuah tablet digital, merekam catatan dan pemikiran bisnisnya saat ia terlalu lemah untuk mengetik. Tim hukumnya segera mengajukan mosi untuk mengakses barang-barang pribadi almarhum, dengan alasan barang tersebut mengandung bukti yang relevan. Setelah perdebatan hukum yang sengit, hakim mengabulkannya. Di dalam tablet itu, mereka menemukan sebuah folder audio terenkripsi. Isinya adalah harta karun, lebih dari 20 jam rekaman suara Fahad dari bulan terakhir hidupnya. Dalam rekaman itu, suaranya jernih dan tegas, mendiskusikan strategi investasi yang rumit,
memberikan instruksi detail tentang manajemen properti, dan pada satu rekaman bertanggal hanya 3 hari sebelum kematiannya, ia dengan jelas menyebutkan niatnya untuk memastikan istri saya, Anissa, aman secara finansial. Ini adalah bukti telak yang membantah klaim ketidakkompetenan mental. Di persidangan, rekaman audio itu diputar, mengisi ruang sidang dengan suara hantu seorang pria yang sangat berkuasa atas akal sehatnya. Sang ulama kemudian naik ke mimbar, memberikan kesaksian di bawah sumpah tentang upacara pernikahan yang telah ia pimpin. Akhirnya, Anissa sendiri yang memberikan kesaksian. Ia tidak menangis atau memohon. Dengan ketenangan yang dingin, ia menceritakan kisahnya, dari hari pertama di Menshan hingga hari kematian Fahad. Sebagai pukulan terakhir, saat ditanyai tentang hubungannya dengan keluarga, Anissa menatap langsung ke arah Hesa dan merujuk secara samar pada sebuah insiden keluarga yang sangat pribadi dari masa lalu. Sebuah detail yang hanya bisa ia ketahui dari buku harian istri pertama Fahad. Wajah Hesa memucat. Itu adalah sebuah pesan. Anissa tahu lebih banyak dari yang mereka kira. Seminggu kemudian, putusan itu datang. Pengadilan, berdasarkan bukti rekaman audio dan kesaksian saksi, memutuskan untuk mendukung Anissa Lestari, mengukuhkan validitas pernikahan dan surat wasiat tersebut. Saat palu diketuk dan kilatan kamera menyelimutinya, Anissa tidak tersenyum. Dokumentasi video dari momen itu menunjukkan wajah seorang wanita yang baru saja memenangkan perang, namun kini dibebani oleh beratnya kemenangan itu sendiri. Kemenangan hukum Anissa Lestari tidak diikuti oleh pesta perayaan atau wawancara media yang penuh kemenangan. Tindakan pertamanya sebagai wanita terkaya yang baru dikukuhkan adalah mengatur sebuah pertemuan pribadi. Catatan hukum menunjukkan sebuah pertemuan yang berlangsung selama 37 menit antara Anissa dan Hesa Al Saud di sebuah suite hotel yang netral. Tidak ada rekaman dari apa yang dibicarakan. Satu-satunya hasil yang tercatat adalah sebuah dokumen perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak. Di dalamnya, Anissa setuju untuk memberikan tunjangan seumur hidup yang besar kepada Hesa dan kerabat dekatnya, cukup untuk mempertahankan gaya hidup mereka. Syaratnya tunggal dan mutlak. Keluarga Al Saud akan menarik semua tuduhan publik dan tidak akan pernah menghubungi Anissa atau keturunannya lagi. Itu bukanlah sebuah tindakan pengampunan, melainkan sebuah pemutusan hubungan yang strategis. Sebuah cara untuk membeli kedamaian. 2 bulan kemudian, dunia dikejutkan oleh pengumuman besar. Dalam sebuah konferensi pers di Jenewa, Swiss, para pengacara Anissa mengumumkan pembentukan sebuah entitas baru, Yayasan Al Saud Lestari. Dokumen pendiriannya menyatakan bahwa 90% dari total warisan Fahad Al Saud akan dialihkan ke yayasan tersebut. Misinya, seperti yang tertuang dalam piagamnya, adalah menyediakan bantuan hukum, advokasi, dan perlindungan darurat bagi para pekerja migran yang tereksploitasi di seluruh dunia. Anissa sendiri tidak hadir dalam pengumuman itu. Namanya menjadi simbol, tetapi wajahnya perlahan menghilang dari sorotan publik. Ia telah menggunakan kekayaan yang diperolehnya dengan susah payah bukan untuk membangun istana, tetapi untuk mendirikan sebuah benteng bagi mereka yang paling rentan. Laporan terakhir yang diverifikasi tentang keberadaannya berasal dari kampung halamannya di Cianjur. Ia kembali tanpa kemeriahan. Ia merenovasi rumah ibunya dan mendanai pembangunan sebuah pusat pelatihan keterampilan lokal, memastikan para calon pekerja berangkat dengan bekal pengetahuan yang lebih baik daripadanya dulu. Adegan penutup dalam arsip kasus ini bukanlah dari ruang sidang atau ruang rapat dewan. Itu adalah sebuah foto amatir, diambil beberapa tahun kemudian. Foto itu menunjukkan Anissa, kini seorang wanita berusia akhir 20-an yang memancarkan ketenangan, sedang duduk di teras rumahnya yang sederhana. Di pangkuannya duduk seorang anak laki-laki kecil dengan mata coklat yang sama seperti ayahnya. Anak itu, pewaris nama Al Saud, menunjuk ke langit. Narasi penutup dari penyelidikan ini sederhana. Anissa Lestari memasuki Riyadh sebagai seorang korban tanpa nama, dan ia meninggalkannya sebagai seorang filantropis anonim. Ia tidak mengambil warisan Fahad Al Saud untuk dirinya sendiri. Ia mengubahnya menjadi sebuah warisan baru. Sebuah pengingat abadi bahwa keadilan bukanlah sesuatu yang diberikan, melainkan sesuatu yang direbut kembali dan dibagikan kepada dunia. Pada akhirnya, Anissa Lestari tidak memilih kemewahan yang menjadi haknya.
Ia justru mengubah tragedi dan kemenangannya menjadi sebuah warisan yang jauh lebih besar, dengan mendedikasikan hampir seluruh hartanya untuk mendirikan yayasan pelindung bagi para pekerja migran di seluruh dunia. Ia menemukan kekuatan bukan dari uang, melainkan dari kemampuannya untuk mengubah nasib orang lain. Hikmah utama dari cerita ini adalah pengingat yang kuat bahwa martabat sejati tidak bisa dibeli atau diberikan. Ia harus diperjuangkan. Dan kemenangan terbesar bukanlah saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi saat kita menggunakan kemenangan itu untuk mengangkat mereka yang masih berjuang dalam sunyi. Perlu diingat bahwa kisah yang baru saja Anda saksikan adalah sebuah karya fiksi, yang dirancang serealistis mungkin agar kita semua bisa memetik pelajaran berharga di dalamnya. Terima kasih yang tulus saya ucapkan karena Anda telah setia menonton hingga akhir cerita. Jika Anda tersentuh dengan kisah ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah tentang pelajaran apa yang paling berkesan bagi Anda, atau bagian mana yang menjadi favorit Anda. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like jika Anda suka ceritanya, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.